Kini saya akan menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Pertama, mulut. Di dalam mulut terjadi pula proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim glialin dan juga enzim mutase. 2. Kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke rongga, terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristatik akut seperti meramas-ramas, guna mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kalsium, dan juga HCI atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. 4. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus K2 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus pengharapan. Di usus halus ini makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, miltase, sakrase, laktase, dan lipase. 5. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, dan sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi fase atau kotoran. 6. Rektum dan anus. Fase akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, unsur di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apa fase perlu dikeluarkan. Setelah itu, fase yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otak anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fase agar tidak keluar dari rektum sebelum besar. Sekian hasil dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Tumbuhan akan menyerap dari air dan mineral, lalu menyalurkan ke batang, daun, dan bagian tumbuhan lainnya. Karbon dioksida akan masuk melalui lubang kecil yang disebut stomata. Energi cahaya matahari tumbuhan akan diserap oleh pigmen klorofil. Dalam daun, energi akan mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana dan oksigen melalui fotosintesis. Gula yang dihasilkan dapat dimakan langsung oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, atau disimpan dalam bagian lama seperti buah. Oksigen yang dihasilkan dapat dikeluarkan melalui stomata pada daun, kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Itu saja presentasi dari saya. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Nama saya Ellen Kilaja, saya kelas 9A, akan menjelaskan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun. Setelah beberapa lama, kemudian daun itu menetas berubah menjadi ulat. Ulat itu setelah dewasa, setelah ia kenyang makan dedaunan, kemudian ulat itu berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa lama, kemudian kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu. Ada berbagai macam bulan, yaitu bulan Jumlah, bulan Purnama, bulan Paruh, bulan Tabik,
Aksi peredaran video dijadikan dasar untuk membuat kalender tahun Komariah atau tahun Hijriah. Lamanya tahun Komariah adalah 12 kali 29 kali 5 hari dan 30 hari bulan pertama berjumlah 29 hari. Bulan kedua atau Safar berjumlah 30 hari. Bulan ketiga Rabiul Awwal berjumlah 29 hari. Sekian presentasi dari saya. Hasil singkat yang diberikan kepada saya akan presentasikan hasil kerja saya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya menggambar organ reproduksi pada perempuan. Saya akan menjelaskan dua macam, yaitu proses terjadinya menstruasi dan proses kehamilan. Proses terjadinya menstruasi, pelepasan dari sel telur, pelepasan sel telur dari ovarium ke tuba falopi, serta akan menebal di dinding rahim yang akan munculnya bercak-bercak darah, akan keluarnya setiap bulan melalui vagina. Inilah disebut menstruasi. Kedua, saya akan menjelaskan proses terjadinya kehamilan. Proses terjadinya kehamilan terjadi setelah sel telur matang dibuai oleh sel sperma. Sel sperma akan mencapai tuba falopi, seperti di mana sel telur menunggu dibuai oleh sel sperma. Yang berhasil masuk biasanya berjumlah jutaan. Hanya ada satu sperma yang bisa bertemu dengan sel telur. Bertemunya sel telur antara sperma dan sel telur ini yang menjadi awal perubahan dan tanda mulainya proses kehamilan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian Ibu dan teman-teman saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bella. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja performance individu saya, yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkai proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup oleh makhluk hidup berdasarkan urutan. Di sini rekrut adalah produsen. Produsen adalah tumbuhan hijau yang mampu memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Belalang sebagai konsumen primer. Konsumen primer adalah konsumen yang memakan tumbuhan hijau. Katak adalah konsumen sekunder. Ular dikatakan konsumen tersier. Konsumen tersier adalah konsumen yang mendapat energi dan bertahan hidupnya dengan memangsa dan dengan memakan konsumen primer dan konsumen sekunder dalam rantai makanan. Alam adalah konsumen final. Konsumen final berarti alam tidak lagi dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Yang terakhir adalah jamur. Jamur sebagai dekomposer atau penguraian. Dekomposer atau penguraian yaitu organisme yang mengurai organisme mati untuk mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah. Disinilah siklus rantai makanan dimulai. Jika dalam rantai makanan populasi katak menurun, maka populasi belalang akan meningkat. Hal ini bisa terjadi karena katak memakan belalang. Jika populasinya menurun, maka belalang tidak dimakan oleh populasi lain. Sebaliknya, jika populasi ular menurun,
Hal ini bisa terjadi karena ular memangsa kakak. Dan jika populasi kakak terus menurun, maka tidak ada makanan yang dimakan oleh ular, sehingga populasi ular pun ikut menurun. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian ibu dan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Itu saja saya mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih. Phallodois, kemudian dikenal sebagai topi kematian, adalah jamur Basidiolite beracun yang mematikan. Phalosporium adalah jamur yang dapat mengalami kesehatan. Aspergillus adalah genus yang terdiri dari beberapa ratus spesies, kapang dan beberapa patogen pada manusia, tumbuhan yang ditemukan di berbagai iklim di seluruh dunia. Cerevisiae merupakan spesies kamit atau organisme jamur Bersellera. Rasa bau mirip seperti semangka ketika masih muda, segar dan meledak, tapi menjadi jamur ketika dimasak atau dikeringkan dan dijadikan bubur. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan ada tujuh. Yang pertama nukleus, yang kedua mitokondria, yang ketiga endoplasma, yang keempat lisosoma, yang kelima vakuola, yang keenam